Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pembuatan PTK oleh Dr. Imam Mawardi. Kita akan presentasi yaitu yang berjudul penerapan pola pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan hafalan siswa kelas 10 di SMK Muhammadiyah 1 oleh Ngadian nomor NIM 20 04 06 0002. Latar belakang masalah: kemampuan membaca siswa kelas 10 RPL SMK Muhammadiyah 1 Mudilan masih kurang dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya aspek pembaca intensif karena rata-rata hasil ulangan 6,15, yaitu yang mendapat nilai 8 ada 6 anak, nilai 7 ada 11 anak, nilai 6 ada 12 anak, nilai 5 ada 5 anak, dan nilai 4 ada 6 anak. Dari jumlah anak 39, sedangkan kriteria menuntaskan minimal pada mata pelajaran bahasa Arab adalah 67. Rumusan masalah: bagaimana pembelajaran yang efektif dalam bahasa Arab, bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab yang efektif. Pemecahan masalah: penerapan teknik poin dalam pembelajaran membaca intensif dapat meningkatkan hafalan siswa kelas 10 di SMK Muhammadiyah 1 Mudilan tahun ajaran 2001-2022. Manfaat penelitian: untuk mengetahui iklim hafalan bahasa Arab, untuk mengetahui teori hafalan bahasa Arab. Kajian teori: membaca intensif pada hakikatnya adalah kegiatan membaca yang dimaksudkan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks. Pemahaman terhadap suatu teks sangat bergantung pada berbagai hal. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam membaca adalah keterampilan yang dimiliki oleh seorang pembaca dalam memahami teks yang dibaca. Tinggi rendahnya keterampilan yang dimiliki pembaca akan sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman pada teks yang dibaca. Depdiknas 2005 halaman 2. Membaca intensif adalah studi seksama, teliti, dan penanganan terinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman. Tarikan 1986 halaman 35. Temuan hasil penelitian yang relevan: yang pertama, ketika siswa membaca intensif, siswa tahu dan mengerti tujuan membaca intensif dengan teknik poin, yaitu mempermudah mengetahui isi bacaan. Yang kedua, membaca secara intensif mudah menginterpretasikan makna yang telah dibaca, dan siswa mampu membuat catatan-catatan kecil sehingga teknik poin memacu siswa untuk gemar membaca. Kerangka pikir: yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca siswa belum optimal. Hal tersebut terjadi karena siswa belum menguasai teknik-teknik membaca dengan baik. Akibatnya, ketika membaca, siswa tidak dapat langsung memfokuskan pikiran pada isi bacaan. Pada prinsipnya, membaca adalah suatu keterampilan atau skill. Membaca adalah hal nyata yang perlu dipelajari dengan ketekunan
dan kemampuan untuk terus mempraktikkannya. Dengan banyak berlatih, kemampuan membaca dapat dikuasai siswa. Untuk itu, proses pembelajaran membaca perlu dirancang dengan mengutamakan kemampuan dan keterampilan dengan mendudukkan siswa sebagai subjek yang dapat melakukan praktek-praktek membaca secara efektif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 RPL SMK Muhammadiyah 1 Munthilan. Siswa di kelas ini memiliki kemampuan membaca sedang, artinya tidak ada siswa yang memiliki kemampuan menonjol. Dipilihnya kelas 10 RPL sebagai tempat penelitian karena dipandang ada potensi siswa yang perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan membaca intensif. Prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan proses pengkajian melalui sistem bergaul sebagaimana kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Raka Joni dan kawan-kawan, yakni mencakup tahap-tahap. Yang pertama, mengembangkan fokus masalah penelitian, perencanaan tindakan perbaikan, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi. Yang terakhir, perencanaan tindakan lanjut. Kesimpulan, melalui teknik poin, siswa dapat memahami isi bacaan dengan lebih mudah. Hal ini membuahkan efek positif bagi siswa, khususnya dalam hal peningkatan aktivitas siswa ketika mengikuti pembelajaran. Aktivitas siswa meningkat karena mereka merasa senang dan menganggap bahwa memahami isi bacaan itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Saran, karena keterbatasan yang ada, penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Maka dari itu, kepada penelitian lain yang akan mengadakan penelitian lanjut yang sejenis disarankan: A. Menyusun perencanaan dan perancangan yang matang dan sistematis agar benar-benar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal. B. Tindakan perbaikan tiap siklus pada penelitian ini belum optimal, maka dari itu kepada peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis perlu memberikan penekanan pada segi-segi observasi dan interpretasi sehingga perefleksian hasil observasi dari satu siklus dapat ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. Demikian paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.